الرفيقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Riau, Your Excellency Abu Yahya Haji Muhammad Tengku Arifin Aziz Ramana of the Al-Karamah Aidarsi Islamic Boarding School. yang sama-sama kita muliakan Abu Yahya Haji Muhammad Tengku Arifin, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Karamah Aidarsi. Your Excellency Leader of Al-Karamah Aidarsi Mr. Fauzan Muhammad. Yang terhormat Pimpinan Pondok Pesantren Al-Karamah Aidarsi Al-Ustaz Fauzan Muhammad. Respectable Secretary of Kota Kampar Hulu. Yang terhormat Bapak Camat Kota Kampar Hulu. Respectable Relative in Secretary of Kota Kampar Hulu. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sekecamatan Kota Kampar Hulu. Respectable Managers and Teachers of Al-Karamah Aidarsi. Yang terhormat Manajer Ustaz dan Ustazah Pondok Pesantren Al-Karamah Aidarsi. And all area was present in this kid agenda. Dan para tamu undangan, jamaah dini mama, alim ulama yang sempat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusulu afa imma qutila qalabtum ala aqabikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu himne Al-Fatihah. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Tempatku mengabdi dengan penuh tekad semangat di hati, menjadi insan berarti menapak kaki di bumi. Semoga Allah Ta'ala meridhai. Cita-cita dan anganku membayangkan kelak nanti akan aku persembahkan kepada ayah dan ibuku tersayang, sebuah mahkota indah sebagai penghormatan. Cita-cita dan anganku membayangkan kelak nanti akan aku persembahkan kepada ayah dan ibuku tersayang, sebuah mahkota indah sebagai penghormatan.
semoga Allah Ta'ala meridhai. Cita-cita dan anganku membayangkan kelak nanti akan aku persembahkan kepada ayah dan ibuku tersayang sebuah mahkota indah sebagai penghormatan. Cita-cita dan anganku membayangkan kelak nanti akan aku persembahkan kepada ayah dan ibuku tersayang sebuah mahkota indah sebagai penghormatan. Sebuah mahkota indah sebagai penghormatan. Sebuah mahkota indah sebagai penghormatan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Al-Ustadz Tri Harian SPD MM. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita bisa bersama-sama menghadiri acara peringatan Maulid Nabi ini. Kemudian berselawat kita kepada Nabi besar kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Karomah Aidarusi, Kiai Haji Ujang Umar Tengku Arifin. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Karomah Aidarusi, Al-Ustadz Fauzan Muhammad SPD. Yang kami hormati Bapak Camat Kota Kampar Hulu Ahmad Dagap Esos MSI. Kemudian yang kami hormati Kepala Desa Sigeruang Bapak Dodi Chandra SE beserta Kepala Desa yang hadir. Kemudian tokoh masyarakat, nenek mama dan para tamu undangan yang berkenan hadir pada kegiatan ini. Sebelumnya izinkanlah kami sedikit menyampaikan salam ataupun sepatah kata untuk pembukaan kegiatan kita ini. Di sini kami selaku panitia pelaksana kegiatan ini mengucapkan ribuan terima kasih, terutama kepada para rekan-rekan di dalam kepanitiaan yang sudah bersusah payah ataupun bekerja keras untuk mensukseskan kegiatan ini.
Kemudian ucapan terima kasih juga terkhusus untuk para jamaah dan para donatur yang sudah menyumbangkan sedikit rezekinya dalam membiayai kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di pondok ini. Kemudian kami berharap dengan adanya kegiatan Maulid Nabi ini bisa lebih mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Karomah Aidarsi, Abuya Kiai Haji Ujang Umar Tengku Arifin, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa khaliqul makhluqat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul kainat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hum kan nujumi biz zulumat amma ba'du. Amma ba'du ya ayyuhal khalirun wal khalirat. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum al-ayah. Bapak Wakil Gubernur Riau yang kita hormati, kita doakan mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beserta rombongannya dan juga asisten satu yang mewakili Bapak Bupati kita. Mudah-mudahan Bapak Bupati kita tidak lagi pejabat sementara. Sampaikan doa kami ya, mudah-mudahan betul-betul Bupati. Amin. Dan guru kita bersama tidak asing lagi Kakanda Buya Zulhusni Domo. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Camat, Bapak Kepala Desa dan semua yang hadir yang saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pertama, di luar dugaan kita bisa bersilaturahmi dengan Bapak Wakil Gubernur. Karena pondok pesantren kita ini nggak ngerti mengundang pejabat, Pak. Ya, pejabat yang diundang cuma Bapak Camat, Bapak Kepala Desa. Nah, ini alhamdulillah hari ini walaupun dari malam Bapak Camat bilang ini hujan nanti nih Bu ya, tapi Bu Allah ridho sampai hari ini nggak hujan. Amin. Hujannya mau turun di Muara Takus dan yang lain. Hari ini mudah-mudahan sampai selesai acara tidak panas. Karena itu kita syukuri bisa ketemu dengan pejabat kita, bisa kita ketemu dengan wakil gubernur. Saya baru kali ini saja, tapi masya Allah kita doakan hari ini wakilnya satu saat bupati, gubernur. Amin, amin, amin ya Rabbal. Santri kita ya hanya orang kampung, tapi hatinya di Makkah. Amin. Ya, karena itu saya yakin, saya sampaikan juga kepada Bapak Gubernur, saya buka cabangnya walaupun belum kelar
di Boncalenjo buka masjid, insya Allah suatu saat jadi madrasah, amin ya. Di Gunung Lelo kita buka juga musola dan suatu saat jadi SD, amin. Di Kototuo sekarang sedang dibangun dan insya Allah tahun depan sudah menerima murid sanawiyah aliyah. Dan masih banyak lagi ya, karena saya juga berharap dukungan pemerintah walaupun bukan berbentuk fisik. Udah 11 tahun 12 tahun nih pesantren, udah banyak alumninya Pak Wakil Gubernur. Yang dibantu cuma WC udah 3 kali, WC lagi. Nah, WC pertama, WC kedua, kemarin bikin lagi WC yang ketiga. Begitu bikin WC, kebanyakan WC Allah nggak ridho kali, diterbangin angin. Begitu diterbangin angin, saya bilang kepada yang membantunya, alhamdulillah Pak Ustaz. Jawabannya seharusnya innalil. Ya, ini salah satu contoh. Tapi yang dua ini masih terawat, alhamdulillah. Yang di sana nggak tahu saya. Ya, tapi karena jamaah kita ini tetap memberikan uluran tangan, ya, karena saya yakin mulai dari desa akan membantu kita sampai ke kecamatan membantu kita. Tanpa bantuan mereka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi karena itu dalam kesempatan ini, itulah yang saya ucapkan kepada Bapak Wakil Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, tentulah tidak henti-hentinya marilah kita ucapkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Pertama, nikmat sehat. Kemudian nikmat kita bisa bertemu dengan Bapak Wakil Gubernur Riau, Bapak Brigadir Jenderal Purnawirawan Pak Haji Edi Natar Nasution bersama-sama kita. Ini rahmat Allah yang diberikan kepada semua kita. Rahmat kita bisa bersilaturahmi. Selanjutnya, salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan bagi junjungan alam Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga syafaatnya dapat kita terima di yaumil mahsyar nantinya. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan tentunya Bapak Wakil Gubernur Riau, Bapak Brigadir Jenderal Purnawirawan Pak Haji Edi Natar Nasution. Yang terhormat Bapak pimpinan, pengurus dan jajaran Pondok Pesantren Al-Koromah Aidurusi Desa Siberuang, Kecamatan Koto Kampar Hulu. Yang kami hormati Pak Karobesra, Pak Zul. Yang terhormat Buya Zul Husni Domo, Buya, selamat datang. Selanjutnya yang terhormat Bapak Camat Koto Kampar Hulu. Yang terhormat Bapak Imam Besar Kenegarian Siberuang Pak Dalius. Yang terhormat Datuk Besar Kenegarian Siberuang Pak Rasdina lah dia, ya. Yang terhormat Pak Kades Siberuang. Yang terhormat dan kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh adat, nenek mama yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Selanjutnya yang saya muliakan jemaah peserta peringatan Maulud Nabi besar Muhammad SAW yang diadakan di pesantren yang kita cintai ini.
Pertama, pemerintah Kabupaten Kampar mengapresiasi dan menghargai sangat tinggi atas kemauan, atas inisiasi dari pondok pesantren ini mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini membantu pemerintah dalam melaksanakan siar-siar keagamaan di Kabupaten Kampar ini. Selanjutnya juga kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Gubernur dan rombongan atas kedatangan Bapak dan rombongan ke pesantren yang kita cintai ini. Selanjutnya kami berharap momen silaturahmi ini menjadi momen untuk mempererat hubungan antara aparat pemerintah baik provinsi, kabupaten dengan masyarakat, mendekatkan silaturahmi kita semua melalui momen peringatan hari besar Islam ini, yaitu peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga silaturahmi ini memberikan berkah kepada kita semua, sebab salah satu berkah silaturahmi kata Nabi, salah dua ya, bukan salah satu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki, dan semoga itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sekali lagi kami atas nama pemerintah Kabupaten Kampar mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penggagas acara ini dan kedatangan dari Bapak Wakil Gubernur dan rombongan ke desa Seburuang ini. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Kampar yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Bapak Ahmad Yutar, yang juga saya hormati Ketua Harian MUI Provinsi Riau Buya Zulhusni Domo, yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Yayasan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Karomah Aidulusi Kabupaten Kampar Abuya Kiai Haji Ujang Umar beserta seluruh keluarga besar jajaran, yang juga saya hormati Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Riau Bapak Zulkifli Syukur, yang saya hormati Camat Poto Kampar Hulu Bapak Ahmad Bagap, yang juga saya hormati Kepala Desa Sibiruang Kecamatan Poto Kampar Hulu Bapak Dodi Chandra, yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Yayasan Pondok Pesantren Al-Karomah Aidarusi Kabupaten Kampar, tokoh masyarakat, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan niat tulus dan keikhlasan hati kita melangkahkan kaki menuju tempat ini dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi serta silaturahmi diridhoi Allah SWT, dicatat sebagai amal ibadah yang nantinya akan mengantarkan kita masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat, kita termasuk ke dalam orang-orang yang nantinya akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir.
Bapak Ibu serta hadirin sekalian, saya tentu pertama mengucapkan terima kasih karena diundang hadir di tempat ini. Sebenarnya ini ada rangkaian juga. Tadi subuh saya melaksanakan gerakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nur Rahman di daerah 13 Poto Kampar. Jadi bersamaan dengan itu kemarin disampaikan sama Buya Zulfidomo, sekaligus ada undangan di sini, saya menghadiri. Saya ingin sampaikan dulu ke Bapak Ibu sekalian bahwa gerakan sholat subuh berjemaah ini sudah kita laksanakan yang ke-76 kali. Artinya sudah 3 tahun lebih dilaksanakan, dan itu dulu dibuka secara resmi, hadir Pak Gubernur, seluruhnya Forkopimda, Ketua MUI, dan tokoh-tokoh ulama lainnya. Tetapi dalam perjalanannya kita kena COVID 2 tahun kemarin, itu seakan-akan terhenti. Bahkan pada saat kemarin menghadapi COVID, hari ini COVID itu alhamdulillah sudah jauh berkurang, mereda. Pertanyaannya adalah, untuk mengembalikan situasi itu siapa yang bertanggung jawab? Tentu kita semua lagi. Saya sebagai bagian dari pemerintah tentu juga ikut merasa bertanggung jawab. Kalau dulu kita batasi sementara masyarakat kita, ya hari ini harus kita ajak kembali. Makanya keadaan yang paling sulit itu adalah keadaan di subuh hari. Kita lakukan di subuh hari di berbagai tempat dengan didampingi ketua GSSB-nya Buya Zulfidomo. Tujuannya apa? Mengajak kembali untuk memakmurkan kembali masjid-masjid kita yang dulu sempat memang kita suruh batasi sementara. Inilah yang harusnya dipahami oleh masyarakat dengan baik, bahwa ketika kita melarang itu ada maksud dan tujuannya, dan setelah reda itu juga ada maksud dan tujuannya untuk supaya kita kembali memakmurkan masjid. Itu kenapa saya selalu aktif ikut, karena saya merasa itu adalah bagian juga tanggung jawab yang harus saya lakukan. Bahkan besok juga subuh kita akan melaksanakan gerakan sholat subuh berjemaah di Kuansing. Jadi saya nanti habis dari sini akan langsung bergerak ke Kuansing. Pendidikan itu adalah basis dari umat Islam. Kalau kita ingin membangun umat Islam ini, ya basisnya dari pendidikan itu. Itulah sebabnya anak-anakku yang ada di sini, kalian sungguh merupakan bagian dari orang-orang yang beruntung. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan menuntut ilmu di tempat-tempat seperti ini. Banyak sekali saudara-saudara kita yang di kampung-kampung sana mungkin tidak terjangkau oleh pendidikan-pendidikan seperti ini. Dan ini yang harus kita ingat, yang harus kita syukuri bersama. Seperti diantaranya di dalam bait himne tadi, kita ingin menjadikan kebanggaan memberikan mahkota kepada orang tua kita. Ini sebuah cita-cita yang sangat luhur. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini kepada anak-anakku, saya juga sebagai orang tuamu ingin mengingatkan momentum peringatan Maulid Nabi ini. Mari kita tekadkan diri kita untuk bagaimana kita menuntut ilmu sebaik-baiknya. Banyak sekali yang dicontohkan Rasulullah dalam kehidupannya yang bisa kita ambil dengan memanfaatkan momentum Maulid Nabi ini. Saya yakin anak-anak yang ada di sini suatu ketika akan tumbuh menjadi tokoh-tokoh ulama yang dari ilmunya nanti akan bisa mengembangkan, dan itulah menjadi amal jariah bagi kita semua dan kebanggaan kepada orang tuanya masing-masing. Acara selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Zulfidomo, Ketua MUI Riau. Kepada kami persilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي سورة أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Riau, Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Haji Edi Nasution, yang alhamdulillah hadir bersama kita dan tadi sudah memberikan pengerahan kepada kita. Kita doakan beliau, semoga beliau sihat walafiat, amin. Sukses dalam menjalankan amanah yang diberikan Allah Ta'ala kepada beliau, insya Allah. Yang kami hormati Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Riau Buya Haji Zulkifli Syukur yang juga hadir bersama kita. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Kampar yang dihadiri oleh Bapak Asisten 1, Bapak Camat, Kepala Desa, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, kita takzimi guru kita, buya kita, Ki Haji Ujang Tengku Arifin. Alhamdulillah beliau selaku ketua yayasan daripada Pondok Pesantren Al-Karamah Al-Aidursi ini beserta seluruh segenap pimpinan pondok, Ustaz Fauzan, seluruh ustaz dan ustazah, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Karamah yang kami hormati, segenap para alim ulama, tokoh masyarakat, nini mama, godang tak bersabuik galau, kocok tak bersabuik namo. Semoga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang lebih utama, marilah kita memuji dan memuja Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Sampai saat ini Allah masih memberikan taufik dan hidayah, masih menganugerahkan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita bisa hadir di komplek Pondok Pesantren ini, tentu dalam rangka yang pertama bersilaturahim dengan para umarok kita, Pak Wakil Gubernur, Pak Asisten, seluruh para ulama, tokoh masyarakat. Yang kedua, dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Alhamdulillah. Kemudian selawat beriringkan salam, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Safi'ina wa Maulana Muhammad. Sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam, payung panji kita sebagai umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, tentunya yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Buya Ujang yang telah mengundang kami pada kesempatan kali ini, yang alhamdulillah tadi penyambutannya sangat luar biasa. Selain itu, kami juga disambut di rumah beliau tadi dengan berbagai aneka makanan, terutama duyan. Duyan lah, mau nak makan duyan Buya. Alhamdulillah disuguhkan makanan, alhamdulillah luar biasa. Tentunya perjuangan ini saya kenal dengan Buya Ujang sudah lama. Beliau ini adalah orang yang gigih hingga pondok pesantren bisa seperti ini. Dulu tidak salah loca je siko ya Buya. Di Bunam Boleh ambo diundang ceramah siko. Waktu itu menggantikan Haji Roma Irama. Sebab zaman itu Pak Wagub, saat itu terjadi kabut asap di Riau. Lalu pesawat tak bisa terbang. Harusnya Haji Roma Irama ceramah. Satu hari sebelum itu ditelepon oleh Buya Ujang. Buya aja lah gantinya. Alhamdulillah waktu itu masih loca. WC waktu itu
Mana WC Buya atas sitan hanya. Tak joleh tu mana. Kini walhabiyah. Alhamdulillah ni perjuangan luar biasa Buya Ujang dan seluruh keluarga Al-Karamah. Tentu para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk pondok pesantren terutama masjid. Ini masjid dibangun oleh satu orang Buya. Satu orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang menyumbang menjadi sedekah jariah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang kita berceramah tak akan panjang-panjang. Sebab ustaznya ceramah berdiri. Biasa yang lama-lama tu duduk, tu bisa sampai 2 jam. Kalau togak ke paling lama bisa ada 45 minit. Itulah hebat tu. Sepocong kaki sudah tu. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Maulid artinya kelahiran Nabi, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu jumlahnya banyak. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, berapakah jumlah Nabi?" Rasul menjawab 124.000 orang. Rasul 315 orang. Mereka banyak kata Rasul. Begitu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi Nabi itu jumlahnya banyak. 124.000, 315 Rasul. Setiap Nabi belum tentu Rasul, setiap Rasul sudah pasti Nabi. Tapi yang wajib kita ketahui ada 25 Nabi dan Rasul. Dan Nabi Muhammad Nabi terakhir. Beda dengan Nabi dulu. Nabi dulu satu zaman hidup beberapa Nabi. Di Mesir itu ada namanya Nabi Musa. Sementara di Madian ada mertuanya Nabi Su'aib. Sementara di Turki ada Nabi Khidir. Ada juga saudara Nabi Musa namanya Nabi Harun. Mereka satu zaman daerah yang berbeda. Kapling tak samur. Jadi risalah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa di Mesir, itu di Madian adalah Nabi Su'aib nama. Begitupun Nabi itu manusia pilihan yang diberikan wahyu, tetapi melanjutkan risalah Rasul sebelumnya. Apa contoh? Nabi Yusuf itu Nabi bukan Rasul. Dia melanjutkan risalah ayahnya Nabi Yakub. Sementara Nabi Muhammad Nabi dan Rasul, ajarannya berlaku untuk seluruh zaman dan sepanjang masa sampai hari kiamat. Itulah yang kita bahas Maulid Nabi. Maulid kelahiran. Ada pula sebagian ulama mengatakan tak perlu kita memberhenti Maulid Nabi Buya. Nabi sendiri tak pernah membuat Maulid Nabi katanya. Saya pernah diskusi dengan beberapa ustaz di Pekanbaru. Kebetulan waktu itu cuma saya yang alumni dalam negeri, Buya Zulkifli. Ini berdiskusi tentang Maulid Nabi, hukum memperingati Maulid Nabi. Mayoritas waktu mengatakan Maulid Nabi bin'ah, tidak pernah Nabi membuat Maulid Nabi. Saya jawab, Nabi pernah membuat Maulid Nabi. Dalilnya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Qatadah, kebetulan hari itu adalah hari Senin. Kalau iko ya apa? Ahad. Satu Ahad. Oh Sabtu ya. Hari Senin. Kata sahabat tersebut, "Ya Rasul, kenapa anda berpuasa pada hari Senin?" Rasul bersabda, "Zalikal yaum wulidtu." Karena pada hari ini saya maulid. Pada hari ini saya dilahirkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu dalil boleh maulid Nabi. Cuma maulid Nabi yang dilakukan Nabi beda dengan kita. Nabi maulid Nabi dia berpuasa setiap hari Senin. Diperingatinya setiap minggu, setiap hari Senin. Kita maulid Nabi selain puasa hari Senin, kita undang ustaz untuk ceramah. Alhamdulillah, mau undang Buya Ujang diundang kalau main maulid Nabi. Rasul kan tak membuat Buya. Tak mungkin pula Nabi Muhammad mengundang ustaz untuk berceramah. Beliau itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul. Jadi apa yang salah dari maulid Nabi? Tadi diawali sarapan pagi, baca Quran. Ada yang salah dari baca Quran? Kata Nabi, tidaklah sekelompok orang berkumpul untuk membaca dan mempelajari Al-Quran kecuali Allah kirim kepada mereka satu ketenangan, diselimuti rahmat Allah Ta'ala, duduk bersama malaikat yang mulia, dan namanya disebut oleh Allah Ta'ala kepada para malaikat. Tidak ada yang salah. Yang kedua ada sambutan-sambutan. Sambutan panitia, pondok pesantren,
Sambutan Pak Bupati, pengarahan Pak Wakil Gubernur, tidak ada yang salah. Kata Pak Wagub, kita ramaikan masjid, solat subuh berjamaah, ada yang salah. Kata Pak PJ Bupati begitu juga, kata pondok pesantren begitu juga, mengajak masyarakat. Lalu ada berceramah. Ustaz Zulisdomo kajinya membahas Al-Quran dan hadis, khususnya tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Nanti tutup dengan doa. Siap tu makan. Pakai makan dah. Tidak ada yang salah dari Maulid Nabi kalau seperti yang dibuat di Indonesia ini. Jangan ditengok Maulid Nabi dulu yang pertama dibuat di awal-awal sejarah Maulid Nabi itu. Tengok kini. Ada yang salah ketika Ustadz berceramah. Ustadz, gara-gara Maulid Nabi orang lambat tidur, akhir tak solat subuh. Maulid Nabi di mana orang tidak solat subuh gara-gara Maulid Nabi? Ini perlu dijelaskan. Sebab tadi disebutkan Ketua Harian Majelis Ulama Indonesia itu pemersatu umat, perekat bangsa. Ya, harus menjadi perekat. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi kalau Maulid Nabi seperti yang kita buat hari ini dan dibuat oleh sebagian besar masjid di negeri kita, bukan hanya boleh, justru secara hukum fikih bisa berubah jadi sunat. Kata Nabi, kalau kalian bawa suhu dengan taman-taman surga, singgah. Sahabat bertanya, apa itu taman surga? Itulah majelis zikir, majelis ilmu ini. Itu kan sunat. Kata Nabi dalam hadis At-Tirmizi, man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, menuntut ilmu agama, wa huwa fi sabilillah, dia bagaikan berjihad di jalan Allah hatta yurji, hingga dia sampai kembali ke rumahnya. Jadi kalau ada Buya mengotong Maulid Nabi itu tak dibuat oleh Nabi bin Basuh dengan Buya Zulisdomo. Insya Allah. Jadi Maulid Nabi belum silaturahim. Kata Buya Ujang tadi, Pak Wagub kau bau pertama kali. Kalau tak dia Maulid Nabi, alam tentu Pak Wagub bisa kau melek. Iya dia. Masya Allah, banyak hikmah yang dapat kita ambil. Nabi itu lahir pada hari Senin. Sepakat para ulama bahas tadi. Tahun-tahun gajah, kata Ibnu Qayyim, sepakat seluruh para ulama. Tanggal dan bulannya berbeda. Tapi pendapat yang lebih masyhur mengatakan Nabi lahir 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Sekarang persoalannya Buya, bagaimana cara mencintai Nabi? Kolah dalam waktu 30 menit paling lama, cara mencintai Nabi. Umar bin Khattab berkata kepada Rasul, ya Rasul, mulai dari sekarang saya akan mencintai engkau melebihi cintaku kepada yang lain kecuali atas diriku sendiri. Kata Rasul, salah itu Umar. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai aku, kata Rasul, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, cintanya kepada kedua orang tuanya, dan cintanya kepada anaknya, serta cintanya kepada seluruh manusia. Masya Allah, cinta kita kepada Nabi. Siapa yang tak sayang kepada anak? Saya ini Bapak Ibu termasuk orang yang jarang menangis. Jarang saya ini keluar air mata, kecuali hal-hal tertentu. Tadi begitu sama-sama melantunkan himne Al-Karamah pondok pesantren ini, jatuh ke dalam ayu tuan bo, nak kalur, kalau kalur tu nampak. Begitu sahdunya. Bagaimana seorang anak memohon ridho kepada ayah dan ibunya menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Kata Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah 22, "Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din." Kata Allah Ta'ala, mengapa tidak berangkat setiap keluarga, setiap kampung beberapa orang khusus mempelajari ilmu-ilmu agama. Inilah ke pondok pesantren. Ini bukan perintah Buya, perintah Ustadz tiba di rumah buka surah At-Taubah 122. Apa gunanya? Setelah pulang ke kampungnya, ke negerinya, bisa memberikan pengajaran pelajaran kepada keluarga atau kaumnya. Pondok pesantren Al-Karamah itu pendidikannya bukan sanawiyah aliyah. Biasa banyak pondok pesantren sanawiyah aliyah. Tapi Buya Ujang lebih modern lah kata, SMP dan SMA. Kalau di sekolah umum nomor SMPIT, SMAIT, masuk pagi pulang sore. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, awak antarkan. Dan anak minta ridho kepada orang tuanya. Karena ridho orang tua itulah akan datang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya bercerita tentang seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Di Arab Saudi ada sebuah kejadian, seorang pemuda akan dihukum mati oleh mahkamah Arab Saudi, oleh pengadilan Arab Saudi. Lalu siang itu akan bersidang. Itu kira-kira jam 10, pemuda tersebut menelpon syekhnya, gurunya. Hai syekh, ini siang ini saya akan dihukum mati, akan diponis hukuman mati. Tolong beri saya nasihat wa kiai. Dengan menangis pemuda tersebut minta nasihat gurunya, syekhnya. Apa kata syekh tersebut? Wahai anak muda, apakah engkau masih memiliki ayah bunda? Kata anak muda tersebut, saya tidak memiliki ayah lagi ya syekh, tapi saya memiliki ibu. Kata syekh tersebut, pulanglah engkau ke rumah, belikan makanan terbaik untuk ibumu. Kata anak muda, tidak sempat lagi wahai syekh. Cepatlah, kata, sempat tu kata. Berlarilah pemuda tersebut. Dia singgah di tengah jalan, singgah di restoran yang paling mahal, yang paling mewah, yang paling terbaik. Dia beli makanan bungkus untuk ibunya, diantarkan ke rumah. Begitu senang ibunya, ibunya mendoakannya. Belum lagi pemuda tersebut meninggalkan rumah ibunya, menuju pengadilan tempat akan bersidang, dia akan hukuman mati. Dia ditelepon oleh orang pengadilan bahwa sidang tidak jadi dan dia terbebas dari hukuman mati. Subhanallah. Surga berada di bawah telapak kaki ibu, dan itu bisa banyak belajar di pondok pesantren. Masya Allah. Kalau kita mencintai Nabi, bagaimana cara mencintai Nabi? Yang pertama, mengetahui sejarah kelahiran, keluarga dan kehidupan Nabi. Itulah biasa banyak dibahas oleh para mubalik. Nabi itu berasal dari keturunan yang suci, keturunan terhormat. Nasabnya ke atas dan ke bawah dihafal oleh orang semuanya. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab sampai kepada bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim dihafal orang. Ke bawahnya ya juga ada keturunan Nabi sekarang, Bu ya. Ada. Kata Rasul, di akhir zaman akan ada Imam Mahdi. Namanya kata Nabi mirip dengan namaku dan nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Berarti Imam Mahdi itu julukan, nama aslinya Muhammad bin Abdullah. Jadi kalau kita mendengar ada orang di awal namanya Habib, itu keturunan Rasulullah dari anaknya Fatimah Zahra. Atau Sayyid di Siak, Sayyid di tempat lain. Atau perempuan Syarifah atau Saudah. Semua perempuan 10 Saudah pangkal nama. Mungkin keturunan Fatimah Zahra binti Rasulullah. Tidak bisa ditipu. Di Jakarta ada kantor Al-Alawiyun. Saya pernah ke sana. Sebab dulu Pak Wagub ada orang datang dari Pelalawan mengaku sebagai Habib. Kita ragu, kita mencek ke sana. Rupanya tidak. Di sana ada data seluruh keturunan Rasulullah yang ada di Indonesia ini. Masya Allah, orang yang jelas turun ke atas dan ke bawah. Tidak ada orang seperti itu. Kalau kita ini ambo ditanya, Ustadz siapa namanya Ustadz? Saya akan jawab, ayah saya namanya Abdul Karim. Siapa nama kakek Ustadz? Namanya Empu. Empu namanya. Nama ayah kakek Ustaz tidak tahu saya lagi itu. Dua keturunan terputus tak tahu lagi kita. Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam dihafal orang, sampai sekarang dihafal orang. Masya Allah. Sayang kita kepada beliau walaupun tak hafal, paling tidak paham. Nabi nama ayahnya Abdullah, nama ibunya Aminah. Wanita yang pernah menyusui Nabi ada 4 orang. 1 Aminah, seminggu lamanya. Yang kedua adalah Ummu Aiman, budak perempuan yang tinggalkan ayahnya Abdullah. Yang ketiga adalah Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab. Abu Lahab ini kan paman Nabi. Waktu Nabi lahir senang hatinya, dimerdekakan olehnya budaknya Suwaibah. Suwaibah berlarian ke rumah Aminah, disusukan daripada Nabi Muhammad kecil. Yang keempat Imam Nabi, itulah namanya Halimah As-Sa'diyah, seorang Arab Badui dari daerah atau suku As-Sa'diyah. Kenapa ibu Nabi menyerahkan kepada orang menyusui dia, Ustaz? Tidak sayang Nabi, tidak sayang ibunya kepada Rasul, sayang. Tapi kebiasaan orang Arab Mekah itu menyusukan anaknya kepada orang desa. Air susunya akan murni dia dapatkan. Di Mekah itu sudah bercampur waktu itu. Sudah bercampur ragu orang, entah haram
entah subhat, tapi disusukan orang kampung akan lebih sempurna. Kebetulan di negeri Arab Badui itu ada orang Halimah Asy-Sya'diyah. Orang miskin, kambingnya kurus, ontanya kurus, pergilah mencari upah di Mekah. Karena dia orang miskin, kendaraannya keledai lambat datang sampai ke Mekah, habislah anak-anak Mekah disusukan oleh orang lain karena orang berebut menyusukan anak orang kaya. Tinggallah Nabi Muhammad sendiri. Nah, mau orang menyusun nyonak yatim, datu orang kaya Abdul Muthalib, tapi sibuk mengurus urusan haji. Di zaman itu uang Islam menganut agama Nabi Ibrahim, tapi musyrik iya juga. Contoh, Abu Lahab itu, Abu Jahal itu agama Nabi Ibrahim, tapi menyembah berhala ya juga, minum khamar ya juga, bercampur-campur dia. Sementara Abu Lahab ini, sementara waktu itu di Mekah, ya orang banyak menganut agama Nabi Ibrahim. Singkat cerita, Halimah yang menyusukan Muhammad. Begitu diambil Muhammad, langsung air susunya menjadi banyak. Kendaraannya tadi menjadi gemuk. Subhanallah. Sayang kepada Nabi, minimal paham walaupun tak hafal. Paman Nabi ada 11. Ada Al-Haris, ada Hamzah, ada Abbas, dan lain sebagainya. Begitu juga kita harus paham istri-istri Nabi. Istri Nabi yang pertama namanya Khadijah. Siapa nama Bu? Khadijah. Nabi 25, Khadijah 40. Anaknya 6. Jadi jangan sedih kita, Ustaz, anak kami 25 tahun, istrinya 30, Ustaz. Kebetulan istrinya orang berada pula, Ustaz. Nak merubah ekonomi kami, Ustaz. Tak punya anak sudah 5 tahun. Jangan lupa, Nabi 25, Khadijah 40, anak 6. Aisyah tak punya anak. Anak yang pertama Nabi dari Khadijah bernama Al-Qasim. Laki-laki meninggal waktu kecil. Kedua Abdullah, laki-laki meninggal waktu kecil. Ketiga Zainab. Zainab ini punya suami orang Yahudi. Tapi sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul. Setelah angkat Nabi dan Rasul, suaminya yang bernama Abul Al-As tak mau masuk Islam, akhirnya cerai. Tapi tak panjang umur Zainab mati. Anak Nabi yang keempat namanya Ruqayyah, menikah dengan Utsman, tak panjang umurnya meninggal pula Ruqayyah. Utsman menikah dengan adik Ruqayyah, namanya Ummu Kalsum. Jadi kalau bapak-bapak meninggal bini, ya Pak Camat, sunat menikah kepada adik istri. Kalau adik istri mau. Kata adik istri, tak mau kami Ustaz, kata. Abang kami itu sudah tua, katanya. Biarlah tua-tua sikit daripada kebun sawit luas untuk orang lain. Iya kan? Mobil baru yang baru dibeli untuk orang lain. Banyak anaknya Ustaz. Anaknya kan keponakan kita juga. Kalau tak mau baru cari yang lain. Utsman menikah dengan Ruqayyah, meninggal Ruqayyah. Utsman menikah dengan adik Ruqayyah, Ummu Kalsum. Ummu Kalsum pun meninggal dunia. Kata Nabi Muhammad, andaikan ada anak perempuanku yang lain, aku akan nikahkan dengan Utsman. Sayang 1000 sayang, anak Nabi yang ke-6 Fatimah sudah duluan menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Istri Nabi yang kedua bernama Saudah. Siapa namanya? Saudah. Ada nama Saudah sekolah? Saudah lah mati buyan. Saudah nama orang tua-tua. Saking tuanya Saudah, ketika tiba giliran Rasulullah tidur di rumahnya, apa kata Saudah? Ya Rasul, tidur saja engkau ke rumah Aisyah yang lebih muda. Saya ingin menjadi istri engkau bukan karena dunia, tapi saya ingin menjadi istri engkau supaya di surga nanti menjadi istri-istri engkau ya Rasulullah. Mulia sekali Saudah ini. Beda dengan Saudah sekarang. Saudah sekarang mau juga suaminya berbini 2 atau 3. Tapi karena dunia, sawitnya banyak, rumah bagus, baru mau dia. Harusnya dunia dan akhirat, tak punya anak. Bini Nabi yang ketiga namanya Aisyah, muda, putri Abu Bakar, tak punya anak. Yang keempat istri Nabi Hafsah binti Umar, tak punya anak. Satu ketika istri Nabi berembuk musyawarah dia. Dia mengusulkan kepada Nabi supaya belanja harian dapur ditingkatkan. Jadi upo belanja dapur, tidak semenjak kininya. Istri-istri Nabi pun minta kepada Nabi supaya ditingkatkan. Sebulan lamanya Rasulullah tidak menyapa istri-istrinya. Dan ide itu datang dari Hafsah binti Umar. Hingga Umar bin Khattab risau dia. Andaikan Rasulullah mencarikan anaknya.
Begitu. Istri Nabi yang kelima namanya Jurairiyah. Apa lagi istri Nabi? Ada namanya Sofiyah. Satu-satunya istri Nabi yang waktu menikah dengan Nabi tak cinta kepada Nabi, itulah Sofiyah. Bagaimana harus cinta? Dalam perang Khaybar, itu Rasul dan sahabat membunuh ayah Sofiyah yang bernama Khuyai. Dan dalam perang Khaybar itu juga Rasul dan sahabat membunuh suami Sofiyah namanya Kinanah. Suami dan ayahnya terbunuh oleh Rasul dan sahabat. Lalu ketika Sofiyah berada di bawah tenda, didatangi oleh Nabi dan sahabat sambil menghiburnya. Tak ada orang menang perang dihibur orang yang kalah perang, tak ada, kecuali Nabi. Kata Sofiyah, orang yang paling dia benci di muka bumi ini dulu adalah Muhammad. Beda dengan kita. Kalau kita ini pertama orang simpati dengan kita, sayang kita, bisa orang tuh jadi benci dengan kita. Kalau Nabi karena ahlaknya, dulu orang tuh benci sebenci-bencinya, berubah menjadi sayang sesayang-sayang. Itulah Sofiyah. Ayah dibunuh, suami dibunuh, dia Nabi Muhammad orang yang paling dia benci, berubah menjadi sayang, akhirnya menikah dengan Nabi. Kalau bisalah Sofiyah itu seperti Sofiyah sekarang seperti Sofiyah itu, Masya Allah, luar biasa. Siapa lagi nama istri Nabi? Ada namanya Zainab. Siapa lagi? Ada namanya Maria, budak. Hadiah dari Raja Mesir. Punya anak satu namanya Ibrahim, meninggal ketika terjadi gerhana bulan. Siapa lagi istri Nabi? Ada namanya Maimunah. Siapa lagi? Anak pula disampai semua. Sampai berkuat, bila kaji kan itu. Kalau kita sayang kepada Nabi, walaupun tak hafal, minimal kita paham. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mencintai Nabi itu adalah contoh akhlaknya. Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apa akhlak Rasul itu? Sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa akhlak Rasul? Kata Aisyah, akhlak Rasul Al-Quran. Orang benci bisa menjadi sayang. Itulah akhlak Nabi. Bukan hanya manusia yang memuji, Allah memuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad memiliki akhlak yang mulia. أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا
Salat